mulai mempertanyakan ketegasan kepemimpinan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatannya. Apakah sejarah Sulu akan mengalahkan administrasi kolonial? Pursue the claim on Sabah because historically it belongs to us. We should pursue our claim to Sabah. We are the lessor and they are the lessee. We have to pursue the claim of Sabah. The origin of the government came from Sulu. We need to recognize that Sabah belongs to the territory of the Philippines. We cannot drop our claim with regards to Sabah because by historic right and legal title, that is ours. We must pursue the Sabah claim for historical and cultural reasons. There is indeed an abundance. I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di Malaides sana. Topik hari ini kita akan membahas klaim dari Filipina bahwa Sabah itu ya. Sabah itu milik Filipina. Dan ini semakin panas akhir-akhir ini sudah dilihat tadi di pembukaan. Jadi apa hal ini terjadi ini pernah dulu terjadi, saya pernah ingat kita Sultan Sulu mengklaim dan Malaysia mengerahkan kekuatan militer waktu itu. Sekarang klaim ini memanas lagi. Kenapa? Ya kenapa? Menurut saya banyak hal. Pertama saya lakukan research Sabah ini sebenarnya gimana ceritanya ya. Sehingga Filipina merasa mereka punya hak dengan Sabah ini. Jadi awalnya saya lakukan riset sedikit. Awalnya perjanjian tahun 1878. Ini awal persengketaan mereka ini. Perjanjian dengan British North Borneo Company. Ya. Ini seperti perusahaan ini ya. Pada tanggal 22 Januari 1978, Sultan Jamalul Alam dari Sulu menandatangani perjanjian dengan Baron Gustav van Overbeek, wakil Austria, dan Alfred Den, wakil dari Inggris, yang membentuk British North Borneo Company. Jadi Sultan dengan wakil perusahaan ini dari Inggris dan Austria ini bikin perjanjian, yaitu perjanjian ini memberikan hak atas wilayah dari Sungai Pandasan hingga Sibuko di Sabah Timur dengan pembayaran tahunan sebesar $5.000 Meksiko. $5.000 Meksiko. Kemudian ditingkatkan menjadi 5.300. Ya, jadi ini seperti sewa di sini. Ya, bukan jelas ini hak atas wilayah dari sungai dan per tahun kan, sewa per tahun ini. Jadi perspektif dari Filipina atau Kesultanan Sulu ini adalah pajak atau sewa, lease. Ya jelas orang dibayar per tahun kan? Bukan penyerahan permanen, cession, ya. Filipina mengklaim bahwa kedaulatan tetap pada Kesultanan Sulu. Dan pembayaran tahunan adalah bukti sewa, bukan pembelian. Yes, you had that right. Itu jelas menurut kita, akal kita jelas kalau saya punya tanah, disewakan, sistemnya tahunan, ya setiap tahun dibayar. Kan? Ini sewa jelas ini perspektif dari Filipina. Kesultanan Sulu ini, Kesultanan ini di bawah negara Filipina. Jadi Filipina mengklaim daerah Sabah sekarang itu dari perspektif Filipina ya sah saja. Karena ini kan dulu zaman dahulu itu disewakan. Karena dibayar setiap tahun. Kalau diberikan kan nggak ada lagi bayar sewa setiap tahun. Kita pakai common sense aja ya. Use your common sense.
Sementara perspektif dari Malaysia yang mewakili penjajah Inggris, ini adalah penyerahan permanen dengan pembayaran sebagai royalti atau kompensasi. Malaysia berargumen bahwa perjanjian ini sah dan wilayah tersebut menjadi milik perusahaan kemudian Inggris. Jadi itu perspektif dari Malaides, pendapat dari Malaides ya. Dia menganggap ini adalah penyerahan permanen dengan pembayaran sebagai royalti atau kompensasi. Ini royalti gimana nih? Ini dibayar per tahun. Ya, kalau royalti harusnya bayar sampai sekarang, kan? Sekarang nggak lagi itu. Jadi milik perusahaan kemudian. Ya, ini perspektif dua negara ini. Ya, yang mana benar, yang mana satu, saya nggak ambil. Yang kalau menurut argumen ini saya nggak berpihak kemana. Kalau disewa, dibayar per tahun, sewa, lease istilahnya ya Sabah masih di bawah Kesultanan Sulu. Ini Kesultanan Muslim nih ya. Di bawah, Sulu adalah di bawah pemerintahan Filipina. Ya masuk akal juga. Filipina merasa ini masih wilayah dia karena sistemnya disewakan per tahun dibayar. Nggak ada royalti. Royalti gimana ini? Kalau orang Malaides ngomong ini adalah sah sudah dikasihkan ke penjajah Inggris dan itu yang dibayar setiap tahun itu katanya itu royalti, padahal rupanya itu pinjaman, istilahnya sewa lah. Jadi yang punya sewa, yang punya tanah ya bisa aja yang mutusin sewanya. Apalagi di perjanjian ini kan nggak dijelaskan sampai tahun berapa disewa, itu kan nggak dijelaskan. Ya yang punya tanah, kalau mereka udah nggak suka lagi disewakan, dalam konteks ini Filipina yang punya tanah ya Sultan Sulu, ya sah-sah aja mereka mengklaim. Ya, ini perspektif dua orang ini rupanya. Dan kenapa sekarang Filipina berani? Ya ini poin kedua menurut saya. Sekarang mereka ngotot keras karena posisi geopolitik menurut saya. Di satu sisi Malaysia terlalu banyak bersengketa dengan apa? Ini kita reaksi dari Wanderers ini ya. Bersengketa dengan negara-negara tetangga dengan Indonesia seperti Simpadan Batik itu Sebatik. Terus sekarang ini Ambalat ya. Yang di UNCLOS jelas milik Indonesia. Dan sialnya Malaysia saat ini di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Waktu mereka dapat pulau Sebatik dan Simpadan tuh Indonesia kacau balau waktu itu, waktu zaman siapa nggak pemerintahnya nggak lupa saya itu ekonomi hancur, militer porak-poranda, lemah, nggak seperti sekarang zaman Pak Prabowo ini jangan main-main ya. Saya rasa di Filipina juga melihat momen di geopolitik Malaysia sangat lemah sekarang, militer mereka di bawah Filipina lagi ya. Nomor 6 kalau nggak salah di ASEAN ya, bukan di Asia. Di Southeast Asia aja militer Malaysia itu udah nomor 6, udah jauh ketinggalan. Jadi pas di saat sama dengan posisi kita dulu waktu militer kita lemah, itulah Malaysia merebut Sebatik dan Simpadan itu ya. Nah ini momen yang tepat menurut Filipina karena militer mereka cukup kuat dibanding Malaysia. Melihat juga Malaysia ini bermusuhan dengan tetangga-tetangganya, dengan Indonesia, dengan Thailand. Ini momen yang pantas dan tepat menurut orang Filipina ini pendapat pribadi ya. Untuk mengklaim kembali hak mereka. Ya di sini jelas disewakan. Ya yang namanya tukang sewa kalau udah bosan mereka mau ambil tanahnya gimana? Ya. Ini menurut pendapat saya. Dan kesempatan emas buat Filipina untuk merebut kembali di posisi Malaysia yang ya ditekan Cina juga kan. Banyak lah, nggak ada lagi tempat dia ngadu sebenarnya dan musuhnya makin banyak. Dan Filipina di atas angin militernya, ya inilah menurut saya momen mereka. Ya, hidup itu gampang aja.
what goes around come around. Jadi kalau orang Hindu ngomong karma kan, hidup itu begitu, tabur tuai lah. Apa yang kau menuar, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Ya, itu saja menurut saya. Sisa video berikutnya silakan saya sebagai video penutup saya akan tampilkan. Ini menarik sekali, Filipina sudah berani, dan menurut saya sah-sah saja. Kalau melihat perjanjian itu ya namanya di leasing, dipinjamin, nggak ada, ya sah aja kan. Oke, terima kasih yang support saya selalu. Selamat berbuka Ramadan. Lihat video penutupnya. See you next time. Buat kali ketiga, Membuat tindakan yang menunjukkan bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada wilayah negara mereka. Kawasan Asia Tenggara kembali memanas setelah Filipina secara mengejutkan memasukkan wilayah Sabah ke dalam peta maritim terbaru mereka. Melalui undang-undang yang ditandatangani Presiden Marcos, Filipina menghidupkan kembali klaim historis dari Kesultanan Sulu yang membuat parlemen Malaysia resah. Banyak pengamat menyebut ini sebagai karma geopolitik bagi Malaysia yang sebelumnya juga kerap memicu sengketa perbatasan, termasuk isu ambalat dengan Indonesia. Di tengah nota bantahan yang dilayangkan, publik mulai mempertanyakan ketegasan kepemimpinan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatannya. Apakah sejarah Sulu akan mengalahkan administrasi kolonial? Pursue the claim on Sabah because historically it belongs to us. We should pursue our claim to Sabah. We are the lessor and they are the lessee. We have to pursue the claim of Sabah. The origin of the government came from Sulu. we need to recognize that Sabah belongs to the territory of the Philippines. You know, we cannot drop our claim with regards to Sabah because by historic right and legal title, that is ours. We must pursue the Sabah claim for historical and cultural reasons. There is indeed an abundance of evidence to support the contention that we should pursue. Malaysia menghantar nota bantahan kepada Filipina berkaitan 2 akta maritim baru negara itu yang melanggar sempadan maritim Sabah pada Khamis. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin menegaskan Akta Zon Maritim Filipina dan Akta Laluan Laut Kepulauan Filipina yang ditandatangani Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada 8 November lalu disahkan telah melangkaui Peta Baru Malaysia 1979 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata terdapat dokumen rujukan akta berkenaan turut menyentuh soal tuntutan negara itu terhadap Sabah. Kita telah pun memuktamadkan dan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama yang akan kita masukkan dalam nota bantahan kita. Dan nota bantahan ini kita akan hantar hari ini juga demi menunjukkan komitmen kita bahawa hak kedaulatan negeri Sabah dan negara kita akan terus kita pertahankan. Kenapa kita hanya hantar Day of Execution on the 2 of July? Sedangkan final award aplikasi itu keluar pada 28 Februari. Saya mohon semua MP daripada Sabah dan juga MP lain ini untuk hadir. Mohon supaya usul ini dibincangkan. Okay, saya sangat kecewa kerana buat kali ketiga speaker telah menolak usul saya. Kita minta supaya Dewan Rakyat ini membahaskan tentang keputusan final award Mahkamah Arbitrasi Spanyol pada waktu itu. Aku menyeru kepada rakyat Sabah dan juga rakyat Malaysia, kita doa supaya kita tak kehilangan Sabah. Kita pertahankan Sabah. Aku menyeru kepada semua ni. Aku sebagai rakyat Malaysia, sebagai bekas tentera yang dah pernah berjuang untuk mempertahankan Sabah, walaupun kat belakang tabi je, tapi aku fikir kawan-kawan aku yang dah pergi berjuang sini-sini aku apa semua, yang dah meninggal, siapa yang duduk dekat Dewan Negara itulah semua sekali, setiap kerusi tu, tolong mainkan peranan
untuk selamatkan Sabah. Kalau betul Sabah dan Merdeka, kalau betul Sabah milik Malaysia, buat cara Sabah milik Malaysia. Jangan takut. Tolak tepi sekejap pasal pilihan raya, harga-harga apa semua ni. Kedaulatan Malaysia tau, patutnya jadi prioriti nombor 1 tau. Ikrar apa semua keluar, kedaulatan, mempertahankan kedaulatan itu yang nombor 1. Sebab kedaulatan ni secara tak langsung melibatkan negara, bangsa, agama. Bagi penjelasan, ceritakan kedudukan sebenar. Sekiranya kita dekat dalam kedudukan yang ada sedikit disadvantage, berusahalah dekat peringkat mana pun untuk menafikan tuntutan Filipin. Dan aku rasa tak logik langsung